tidak melihat Ibu Eli dengan proses yang tadi melihat satu lagi, saya tidak melihat ya, karena memang ijazah itu awalnya ditaruh di atas meja, kemudian dipegang mereka begini. Iya sebentar, ditaruh di atas meja, kemudian dipegang, saya pelototin, lalu kemudian yang berkepentingan silakan lihat dan hanya boleh melihat seperti ini, Bu. Nah, terkait dengan keterangan Bang Rustam, Bang Rizal, kemudian Bu Kurnia, saya udah konfirmasi ke mereka semua. Ternyata keterangan yang mereka sampaikan ke saya, Bu, nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Eli. Biar aja Allah yang menentukan mereka tidak pernah menyatakan ada emboss, ada watermark. Repli Harun ada nggak ngomong? Oh, Repli Harun itu adanya enggak, sebentar Bu. Repli Harun kan nggak di sesi kita, Bu. Dia adanya di sesi kedua, Bu. Iya, maksudnya. Jadi maksudnya Bu Eli Bu Eli nggak boleh ngutip pernyataannya Repli Harun di sesi yang kedua karena Bu Eli nggak hadir, saya yang hadir juga, Bu, di sesi pertama dan sesi kedua. Iya, jadi maksud saya begini, bukan kan dibilang saya menyesatkan karena itu saya lihat, saya pegang. Waktu saya meraba semua serentak. Jangan enggak. Itu boleh sekarang begini. Untuk kepastiannya kita boleh minta buka CCTV. Ya? Iya, dan boleh mereka videokan kok. Kita yang nggak boleh video kan? Mereka videokan. Terus dia bilang apa? Nggak boleh pegang. Saya gini-gini, saya tusuk tangan saya. Nah, itu bisa rusak barang buktinya, Bu. Itu Ibu udah pegang plastiknya memang terlipat. Tapi kan Ibu tidak bisa menyimpulkan juga kan bahwa itu hak saya, apa yang saya sampaikan, hak saya, pendapat saya bahwa yang saya lihat itu. Berarti pendapat pribadi Ibu ya. Meskipun Ibu bukan ahli yang bisa menentukan ini emboss, watermark, atau ada lintasan stempel. Itu yang saya lihat, ya, saya rasakan bahwa di situ ada watermark dan emboss, ya. Nah, untuk kalian memaknai seperti kira-kira, apa itu hak kalian. Mohon maaf Bu Eli, ini kita diskusi tidak penting tunggu dulu. Diskusi untuk tidak ada hak kalian untuk menjudge saya, tidak ada hak kalian untuk mengkritik saya. Saya tidak pernah mengkritik kalian. Ya, iya, Bu. Walaupun tidak benar. Itu ada pendapat. Memang ada yang nggak benar, Bu? Banyak. Coba contoh yang nggak benarnya apa? Ya, banyak yang contoh yang nggak benarnya, Bu. Ini sekaligus biar kita tolong memberikan edukasi ke saya kepada publik. apa yang dimaksud penyesatan publik. Ya, publik ini kan yang penyesatan mana? itu kan sebenarnya artinya adalah informasi nggak sesuai dengan fakta atau kebenaran. Itu hak saya. Ya, itu aja, Bu. Nah, kenapa kamu itu yang definisi, menilai? Itu definisi KBBI. Nggak bisa kamu menilai. Kamu nggak boleh ngejudge saya. Kamu nggak punya hak menilai saya. Ya karena gini, karena pada saat Ibu menyampaikan Ibu itu pegang itu ini kan nggak sesuai dengan fakta, nggak sesuai dengan fakta yang ada di dalam gelar perkara soalnya. Kalau kamu bilang seperti ini, apakah saya marah sama Repli Harun? Saya lihat emboss dan watermark, tapi itu belum tentu asli. Itu jawab Repli Harun. Ada saya bilang dia menyesatkan publik atau yang lain, dengar dulu, ya. Dengar dulu. Saya hormati Ibu, Bu, sebagai orang tua saya. Saya sebenarnya kalau nggak jumpa di sini, saya pasti akan cari Adinda. Oh, terima kasih, Bu. Makasih. Di Polda kan saya cari. Kemarin kita ketemu ya, Bu ya? Ya, kemarin tuh ya mohon maaf saya nggak sempat melihat Ibu karena saya juga nggak lihat karena saya Ibu lewat katanya permisi dekat saya, tapi mohon maaf saya nggak lihat, Bu. Saya juga jadi akhirnya ketemu kalau saya lihat silakan diklirkan apa yang kemudian menjadi keresahan hati bersama. Mohon maaf ya, ini sebagai satu bentuk edukasi kepada publik juga. Ya. Saya mungkin bertanya, ya kalau bisa dijawab monggo, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Kalau Ibu lihat watermark kemudian emboss, emang watermark dan emboss itu apa sih, Bu? Nggak boleh kamu bertanya. Maksudnya saya tanya, Ibu punya hak menjawab. Kamu yang lebih tahu. Ibu yang punya hak jawab, silakan. Enggak, saya nggak mau menjawab pertanyaan kamu yang tidak berbobot di mata saya. Enggak, ini cuma pertanyaan klarifikasi. Enggak ada hak kamu. Dan ketika orang minta klarifikasi ke saya, nggak ada haknya. Enggak, soalnya kan definisi yang Ibu pakai kan emboss, watermark. Sekarang saya tanya, karena hukum itu kan by definition, Bu ya. Iya. Hukum itu kan by saya definition. Akan menyampaikan. Jadi apa sih watermark, apa sih emboss gitu. Supaya publik tercerahkan juga dengan apa yang Ibu sampaikan. Emang publik bodoh, kamu yang pintar. Enggak, bukan buat saya. Enggak buat saya, buat masyarakat. Kapasitas kamu aja enggak. Sejauh mana kamu tahu perkara ini? Kamu baru masuk loh. Coba kita tanyakan lagi kalau bisa hukumnya. Jadi jangan, saya hanya bertanya. Jangan kamu merasa anggar jago, merasa merendah-rendahkan orang. Bu, saya nggak merendahkan. Saya nggak merendahkan. Jangan kamu sama-sama kata-kata penyesatan publik minta ditarik itu. Enggak, saya nggak merendahkan. Kamu tarik, saya persoalkan kamu. Saya nggak merendahkan Ibu. Saya menurut saya. Oke, baik. Silakan aja. Kita sudahi masalah emboss dan watermark itu kan bagian dari negara demokrasi. Tidak boleh. Kan ya kalau Ibu merasa Ibu nggak boleh dikritik, berarti kita nggak perlu hidup di negara demokrasi. Kita luruskan dulu demokrasi untuk orang lain, untuk saya enggak. Karena kamu tidak boleh mengkritik saya seolah-olah kamu yang benar. Enggak, saya nggak mengatakan saya. Makanya kita dulu ya masalah kamu menyatakan itu
saya penyesatan publik. Apa maksud dan hak kamu? Loh, saya kan udah sebentar. Saya jelaskan lagi, Mbak. Bahasa Indonesia kamu nggak benar. Enggak, jangan itu begitu. kan ada ahli. Enggak, Coba kamu tanya dulu ke ahli baru kamu menyesatkan publik itu, yang saya hormati. menyesatkan publik Boleh saya itu. berbicara sebagai seorang nggak mau saya ketemu sama orang-orang di sini yang tidak berkompeten. Biar saya bisa menjawab juga. Sebentar. Apa yang bisa saya sampaikan, saya bisa pertanggungjawabkan bahwa Bu Elida, kalau kemudian kita merujuk pada KBBI, menyesatkan itu artinya menyampaikan informasi yang nggak sesuai dengan fakta. Iya. Apa yang kami alami di dalam fakta dalam fakta gelar perkara itu nggak sesuai dengan yang Ibu sampaikan. Nggak. Itu pengertian menyesatkan. Nggak. Jadi Kita bukan stop Ibu oke. yang disesatkan itu informasinya aja, Bu. Oke, menurut Jadi kamu. nggak berhubungan dengan harkat dan martabat Boleh Ibu. nggak Kamu saya jangan jawab melanjutkan dulu. pertanyaan Oh, silakan, saya? silakan. Para narasumber yang terhormat, izin Ibu Eli Ya. sebentar. Bang Sangaji ya. Nggak, tunggu sebentar. Atau kita mau lagi, nggak. kembali ke substansi? Ya. Saya ingin kembali ke substansi. ya. Nggak, Kita tunggu kembali. sebentar, Kita saya back to belum- substansi aja. Saya belum puas. Begini ya. SP3. Saya Ya. minta apa yang menjadi menurut kamu itu benar, menurut saya tidak benar. Terus kamu paksakan saya menyatakan yang benar sesuai dengan pendapat kamu. Terus kalau tidak sesuai kamu anggap saya penyesatan publik. Oke, Ya, baik. penyesatan publik itu tadi pengertiannya adalah menyampaikan Enggak. informasi Oke, kepada kita publik bahas nggak sesuai dengan soal- Saya nggak fakta. setuju kamu Itu kurang aja. ajar kalau bilang saya penasihat. Astagfirullahaladzim, SP3, Bu, saya nggak kurang Nggak ajar elok, sama nggak Ibu. pantas, nggak elok. Bu, Kamu tadi- mempermalukan saya di publik. Bu, Nggak saya elok, udah- nggak belok kamu, Enggak nggak lah. boleh kamu bilang saya penyesatan publik, Sebentar, nggak Ibu. boleh. Kita tahan Saya dulu. kan udah Itu mengatakan. hak kamu, Saya untuk mau- kepentingan baik, kamu, saya mau hak kembali saya ke untuk konteks. kepentingan saya. Astagfirullahaladzim. Ibu, Bang istighfar, Sangaji. Bu, istighfar, Bu, Ya, istighfar, ya, Bu, memang istighfar. harus. Ibu, itu Istighfar, kita Bu, sudahi istighfar, dulu. Ibu istighfar. tarik nafas dulu ya sebentar. Astagfirullahaladzim. Bang Istighfar. Sangaji, kita mau kembali Ya, ke tahu diri konteks dia. soal Kita kembali ke gugat substansi jangan aja. gugat gugat. SP3. Iya, Tadi kita kembali ke kata Anda ini substansi aja. prosesnya terlalu cepat gitu Iya, ya. betul, betul. Ke Solo SP3, kemudian RJ. Nah, ini seperti apa nih rencana untuk menggugat Jadi, dari SP3 ini? Oh, jadi gini, Mbak. Enggak, tunggu dulu tentang substansi saya jawab. Ya. Ibu, saya mau kasih kesempatan dulu Bang Sangaji, Tapi nanti atau kita dia kembali ke nanya. Bu Eli dulu, enggak Ya, apa-apa. kan tadi Saya dia kasih, nanya. enggak, saya Tadi dia kasih nanya, kesempatan. saya belum jawab. Ya. Enggak mau ke substansi ini atau yang apa, Bu? Kita Sebentar. mending kembali ke Nanti substansi. Ibu Yang ini Eli, aja. saya SP3 kasih aja, kesempatan. SP3, Saya kasih kesempatan setelah SP3. ini. Ini substansi soal SP3-nya ini ya. Jadi gini, SP3 ini diterbitkan oleh Polda Metro Jaya dan itu adalah produk hukum. Oke. Produk hukum ini harus merujuk pada syarat formil dan syarat material. Kalau kita mengkaji dari sisi hukum pidana itu kan selalu menyandarkannya pada dua hal. Ada yang disebut dengan hukum pidana formil, yaitu hukum acara, bagaimana kita menjalankan ketentuan-ketentuan hukum pidana material, dan kemudian ada ketentuan hukum pidana material, yaitu berkenaan dengan pengenaan sanksi sampai kemudian ujungnya adalah pemidanaan. Nah, dari dua aspek ini, kami melihat bahwa produk SP3 ini pertama cacat formil. Satu-satu. Kalau saya mau menjelaskan dulu atau mau dibantah dulu? Terserah. Cacat formilnya di Saya mana jawab. sekarang? Ini berdasarkan hukum. dijawab Oke, dulu sama baik, Bu Eli. silakan. Jadi Kasih tadi kan kesempatan, Ibu saya Eli. karena tadi tersinggung dengan dia, makanya lain jawaban saya begini. Apapun yang tertuang di dalam suatu urutan dalam suatu perkara, ini kan delik aduan. Mau yang dikatakannya nggak ada permintaan maaf, ada mengganti kerugian segala macam, itu kalau si korban menyatakan itu case close atau itu adalah understanding, mau apa? Mau dipaksakan dengan begini-begini? Ya enggak. Yang punya persoalan ini adalah Pak Jokowi. Dia pelapor dan dia memberikan ruang untuk kita datang berkunjung untuk berdamai. Kemudian terjadi perdamaian dan dianggap case persoalan, understanding, ke depan tidak perlu pembahasan. Bagi Bang Egy, kenapa nggak bisa minta maaf? Apa? Aus. Kering minumannya. Oke, Jadi, baik. sebenarnya Sebentar, saya Jadi apa yang menjadi tidak minta maafnya itu, saya kenapa minta maaf? Saya nggak salah. Oke. Yang saya gugat itu ijazah SMA. Ya. Ya, terus ternyata di persidangan ijazah itu tidak diperlihatkan Pak kepada Pak Jokowi ini. Kemudian klien saya ditahan. Terus saya mengajukan kepada Bareskrim untuk agar klien saya dibebaskan karena ijazah tidak diperlihatkan. Oke. Kemudian saya sakit. Ternyata klien saya dibebaskan amnesti, berarti persoalan saya selesai. Ijazah S1 tidak ada urusan dengan saya. Itu hak Bang Egy. Kenapa dipaksakan? Oke. Syarat-syarat Bang Egy. Baik, baik. Oke, Itu ya. syarat-syarat tadi sudah dikemukakan. Tapi Bang itu Sangaji jadi gini, yang dari dijelaskan Bu Eli, yang saya hormati selaku orang tua saya, Bu ya. Yang dijelaskan oleh Bu Eli itu adalah peristiwa sampai kemudian keluar SP3. Itu peristiwa hukumnya. Tetapi kemudian yang kami kritisi itu kan bukan peristiwanya.
memang betul produk hukum itu akan berkaitan dengan satu perjalanan peristiwa hukum, tetapi kemudian ketika dia kan dikeluarkan harus sesuai dengan hukum acara yang diatur di dalam KUHP. Gitu ya. Itu dulu. Saya kunci di situ dulu ya. Nanti saya jelaskan. Kenapa kami katakan ini cacat? Yang pertama, dasar hukum yang digunakan dalam keluarnya SP3, kalau Bu Eli punya SP3-nya, di situ ya oke ya. Di poin 3 kalau saya nggak salah, Bu. Poinnya apa? Silakan. Poinnya adalah rujukan hukumnya menggunakan pasal 361. Ini KUHP yang baru ya? Ya. 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Itu ada di poin C ya kalau saya nggak salah. Maksudnya 361 itu peralihan betul, antara KUHP baru dan KUHP lama. Boleh dipakai. Kalian kan tidak tahu apa yang saya lakukan pengajuan RJ ini. Mau saya jelaskan saya dulu? membuat, tunggu dulu, saya yang silakan, tahu. Bu. Kalau kamu tahu ya, saya membuat beberapa syarat-syarat formil maupun syarat-syarat materialnya saya buat. Kemudian mereka gelar perkara. Mereka gelar perkara. Syarat formil yang Ibu ajukan apa aja? Mereka gelar perkara tanggal. Tidak perlu saya klarifikasi kepada kalian karena ini sudah memenuhi unsur. Ya, kalau kalian kurang puas, lakukan apa kalian bisa, apa kalian mampu. Yang saya lakukan ini, saya merasa sudah menurut KUHP. Kemudian setelah itu mereka gelar perkara tanggal 13. Pertama saya masukkan tanggal 10, masih belum ada, saya masukkan lagi tanggal 12. Kemudian tanggal 13 mereka gelar perkara, dan tanggal 13 itu juga jawaban dari Pak Jokowi melalui media. Baik. Nah, Abang sebagai orang hukum ini ingin membedahnya seperti